Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Di video kali ini saya akan membuat vlog yang berisi dua materi seputar mata kuliah Resana 1. Untuk itu materi pertama yang akan saya bawakan yaitu VLSM. Pengertian VLSM. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Ketiga yaitu per jenis perhitungan VLSM. Yang pertama itu FLSM atau Fixed Length Subnet Mask, mana satu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network atau subnet, di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. Yang kedua yaitu VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Kebalikannya, sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet-subnet yang berbeda panjang subnet masknya antara subnet satu dengan yang lain. Oke, bagian keempat yaitu tabel CDR untuk menentukan jumlah host yang akan dipancarkan beserta subnet max-nya dan prefix max. Misalnya yaitu 2.0 dengan jumlah host 1, kemudian subnet max-nya 255, 255, 255, 255, dan prefix max-nya yaitu 32. Oke, dan seterusnya ya. Oke, pada bagian kelima yaitu kita akan melakukan perhitungan pada VLSM tersebut. Oke, yang pertama yaitu IP 192.168.87.0. Yang pertama itu gedung FTI dengan hostnya 50. Host validnya itu 2.6 dikurangi 2 sama dengan 62. Untuk subnet masknya itu 255, 255, 255.192 dengan prefix max-nya yaitu 26. Untuk network ID yang pertama yaitu 192.168.87.0 dengan range masknya yaitu 192.168.87.1 sampai 192.168.87.62. 62 ini dapat dari 246 kurang 2 yaitu 62. Dengan broadcast-nya itu 192.168.87.63. Kemudian dilanjutkan 192.168.87.192 dengan range masknya itu 192.168.87.193 sampai 192.168.87.254 dengan broadcast address-nya itu 192.168.87.255. Oke, itu adalah untuk gedung FTI. Yang kedua yaitu gedung FEB yaitu 30 host. Kemudian host validnya itu 2.5 dikurangi 2 sama dengan 30 host. Untuk subnet masknya yaitu 255, 255, 255.224 dengan prefix masknya itu 27. Untuk network ID sendiri yaitu 192.168.87.0 dengan range masknya itu 192.168.87.1 sampai 192.168.87.30. 30 ini didapat dari 2.5 kurang 2 sama dengan 30. Oke, lanjut dengan broadcast address-nya itu 192.168.87.31. Oke, kemudian 192.168.87.224 dengan range masknya itu 192.168.87.225 sampai 192.168.87.254 dengan broadcast address-nya itu 192.168.87.255. Oke, itu adalah untuk gedung FEB. Kemudian yang ketiga itu gedung FA atau Fakultas Hukum dengan hostnya itu 100. Kemudian host validnya itu 2.7 dikurangi 2 sama dengan 126. Kemudian subnet masknya itu 255.2555.255.128 dengan prefix masknya yaitu 25. Untuk network ID-nya sendiri yaitu 192.168.87.0. Kemudian range-nya yaitu 192.168.87.0 sampai 192.168.87.126 dengan broadcast address-nya itu 192.168.87.127. Oh ya, untuk lupanya itu 126 ini didapat dari 2.7 dikurangi 2 sama dengan 126. Oke, lanjut. Kemudian 192
192.168.168. Oke, dengan range masknya itu 192.168.187.129 sampai 192.168.87.254 dengan broadcast address-nya itu 192.168.87.255. Oke. Ada kesalahan di sini, yaitu range-nya itu sebenarnya di sini 192.168.87.1. Oke, setelah itu kemudian gedung FTI FEB dengan 2 host. Kemudian host validnya itu 2/2 dikurangi 2 sama dengan 2 host. Untuk subnet masknya sendiri yaitu 255, 255, 255, 252 dengan prefix masknya yaitu 30. Untuk network ID-nya sendiri yaitu 192.168.87.0 dengan range masknya itu 192.168.87.1 sampai 192.168.87.2 dengan broadcast address-nya itu 192.168.87.3. Kemudian lanjutkan 192.168.87.244 dengan range address-nya itu 192.168.87.245 sampai 192.168.87.246 dengan broadcast address-nya itu 192.168.87.247. Oke, itu adalah gedung FEB. Kemudian dilanjutkan dengan gedung FEB FA dengan memiliki 2 host. Host validnya itu 2/2 dikurangi 2 sama dengan 2 host. Untuk subnet masknya sendiri yaitu 255, 255, 255.252 dengan prefix masknya itu 30. Untuk network ID-nya sendiri yaitu sama saja kayak di gedung FTI FEB yaitu 192.168.87.0 dengan range address-nya itu 192.168.87.1 sampai 192.168.87.22. Ini dapat dari 2/2 dikurangi 2 sama dengan 2 host. Kemudian dilanjutkan broadcast address-nya itu 192.168.87.3 sampai dengan lanjut network ID-nya itu 192.168.87.248 dengan range address-nya itu 192.168.87.249 sampai 192.168.87.250 dengan broadcast address-nya itu 192.168.87.251. Oke, setelah selesai gedung FEB FA, kita lanjut ke gedung FTI FH dengan memiliki 2 host. Kemudian host validnya itu 2/2 dikurangi 2 sama dengan 2 host. Untuk subnet masknya sendiri yaitu 255, 255, 255, 252 dengan prefixnya itu 30. Untuk network ID-nya sendiri sama saja kayak di atas, yaitu 192.168.87.0 dengan range address-nya itu 192.168.87.1 sampai 192.168.87.22. Ini didapat dari 2/2 dikurangi 2 sama dengan 2 host. Kemudian lanjut untuk broadcast address-nya itu 192.168.87.3. Oke, lanjut 192.168.87.252 dengan range address-nya itu 192.168.87.253 sampai 192.168.87.254. Lanjut untuk broadcast address-nya yaitu 192.168.87.255. Demikian itu adalah perhitungan dari VLSM. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, pada materi yang kedua yang akan saya bawakan yaitu mengenai telnet dan SSH. Pengertian telnet dan SSH. Telnet atau Telecommunication Network adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan pada internet atau local area network untuk menyediakan fasilitas komunikasi berbasis teks interaksi 2 arah yang menggunakan koneksi virtual terminal. Dengan telnet, seseorang administrator jaringan bisa melakukan setting ke berbagai klien ataupun server hanya dengan satu komputer saja melalui port 23.
Secure Shell atau SSH adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data melalui saluran yang aman antara dua perangkat jaringan. SSH menggunakan kunci kriptografi yang akan selalu mengenkripsi setiap data yang dikirim melalui port SSH ini, yaitu port 22. Perbedaan Telnet dan SSH. Yang pertama yaitu Telnet dan SSH keduanya melayani tujuan yang sama dan menyediakan konektivitas ke server jauh. Tetapi Telnet adalah protokol konvensional meskipun masih digunakan dalam berbagai aplikasi. SSH adalah pengganti Telnet dan memiliki beberapa fitur yang disempurnakan juga. Yang kedua, Telnet tidak menyediakan fasilitas autentikasi sementara SSH menyediakan autentikasi pengguna. Yang ketiga, Telnet berkomunikasi melalui nomor port 23 melalui TCP/IP sebagai lawan. SSH menggunakan nomor port 22 untuk komunikasi. Yang keempat, Telnet bekerja dengan jaringan pribadi, sebaliknya SSH bekerja dengan jaringan publik. Yang kelima, Telnet tidak menyediakan mekanisme keamanan apapun, sedangkan SSH lebih aman dan memberikan langkah-langkah keamanan. Oke, terakhir yaitu terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan dari kedua materi itu. Mohon maaf jika ada yang salah dalam perkataan. Sekian dan terima kasih. Oke, untuk kesan dan pesan untuk ASDOS. Yang pertama yaitu kesan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kakak ASDOS yang sudah membimbing kami dari awal perkuliahan hingga akhir ini. Terima kasih banyak. Dan untuk pesannya untuk kakak ASDOS, semoga kedepannya kami bisa diajarkan lagi dari kakak-kakak ASDOS. Terima kasih.